di Selat Hormuz paling lambat Selasa esok. Jika tidak, Amerika Serikat mengancam untuk menghancurkan pembangkit listrik terbesar di Iran. Apakah ini sekedar gertakan seni negosiasi ala Trump, ataukah kita sedang berada di ambang perang terbuka yang akan melumpuhkan ekonomi global? Kita akan bahas bersama analis hubungan internasional yang juga pendiri Sinergi Policies, Dina Prapto Raharja, yang tersambung melalui sambungan Zoom sore hari ini, dan juga ada narasumber berikutnya adalah salah seorang WNI yang juga dievakuasi dari Iran yang juga seorang politisi senior, Zulfan Lindan. Selamat sore Mbak Dina, Pak Zulfan. Selamat sore. Baik, saya ingin ke Mbak Dina terlebih dahulu ya. Ini ada ancaman yang sudah keluar dari Trump yang mengatakan dalam 48 jam jika Selat Hormuz tidak dibuka maka akan menyerang pembangkit listrik sebagai ancaman utama. Nah, mengapa kemudian pembangkit listrik ini menjadi sasaran Trump sih? Kenapa tidak langsung menyerang fasilitas militer? Apakah ini semacam tekanan psikologis yang dipakai sebagai cara memaksa tanpa konfrontasi secara langsung? Justru kalau dalam dunia diplomasi, ini yang disebut dengan bentuk brinkmanship. Jadi pendekatan atau strategi untuk mendorong situasi ke ambang peperangan yang memaksa lawan untuk tunduk, brinkmanship. Jadi ancamannya memang spesifik ya terhadap pembangkit listrik karena dia mau bergeser ke target-target dari target yang sifatnya militer justru ke sesuatu yang sifatnya lebih membuat Iran tergetak lebih besar lagi gitu. Dan kita tahu ada rasa kesal mungkin di sisi Trump karena dia sudah mengklaim dan sudah dikonfirmasi juga oleh pihak Iran bahwa sejumlah tokoh petinggi mereka Iran sebenarnya sudah lumpuh ya, sudah wafat gitu, sudah tewas dalam perang. Tapi tetap saja Iran melakukan perlawanan bahkan ketika pimpinan intelijen mereka juga sudah gugur. Jadi risikonya memang menurut saya Trump kemungkinan besar tidak hanya sekedar menggertak di sini, tidak totally nol gitu ya, tidak sepenuhnya nol kemungkinan Trump betul-betul menjalankan ini, karena yang sebenarnya diinginkan kalau kita mau menetralisir gertakan dari Trump ini tentu ada back channel diplomasi. Cuman risikonya di sini Amerika Serikat itu dalam posisi yang belum ingin melakukan negosiasi juga. Jadi risiko terbesarnya di sini memang terjadi salah kalkulasi yang sangat besar. Ketika Trump sangat terpojok, semakin narasinya itu ternyata tidak direspon positif oleh Iran, tentu dia akan semakin malu. Nah itu yang kita harus antisipasi, memang ada risiko besar, kemudian perang bisa makin luas dan semakin merusak sifatnya. Oke. Komando Operasional Militer Iran, Khatam Al-Anbiya, menyikapi ataupun menanggapi ancaman dari Trump. Dia menjawab, jika ancaman Amerika Serikat mengenai pembangkit listrik Iran, Selat Hormuz, maka akan ditutup sepenuhnya dan tidak akan dibuka kembali. Artinya, Iran justru kebal akan ancaman Trump ini. Lalu akan seperti apa strategi dan cara-cara yang dilakukan Trump lagi nantinya ke depan? Sebenarnya negara-negara dunia sekarang sudah mulai menahan diri ya untuk tidak reaktif terhadap statement-statement yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat maupun oleh Israel. Salah satunya karena segala pihak itu berusaha untuk mencari cara-cara untuk memilah konflik tersebut, konflik yang ada ini menjadi sesuatu yang bisa diselesaikan oleh pihak-pihak ketiga gitu. Kalau kita perhatikan Selat Hormuz misalnya, Selat Hormuz itu sebenarnya dari segi landscape-nya, medannya, itu kan tidak sepenuhnya dikuasai oleh Iran. Ada wilayah teritorial yang milik dari Uni Emirat Arab dan juga Oman. Tetapi masalahnya di situ Amerika Serikat juga mengancam untuk menyerang daerah pesisir di Iran, yang berarti daerah Selat Hormuz itu dia sasar. Dan kalau melihat dari model Donald Trump yang lalu-lalu, kalau dia sudah menyampaikan satu statement, itu biasanya dia sudah mempersiapkan diri untuk ke arah sana. Justru kalau dia melakukan statement yang sifatnya mereduksi sesuatu tensi, itu kecenderungannya besoknya dia akan eskalasi. Nah, untuk hal ini Iran juga sudah bersiap diri bahwa kalau itu sampai terjadi serangan terhadap pesisir, artinya dia tidak melakukan preemptive action ya, tidak melakukan serangan terlebih dahulu, tapi menunggu dulu Amerika Serikat untuk menyerang, maka seluruh wilayah komunikasi di daerah
Selat Hormuz itu sudah disiapkan ranjau. Itu yang sudah diinformasikan oleh pihak Iran. Artinya momen itu terjadi, destruksi berikutnya pada Selat Hormuz itu justru akan diaktifasi oleh Amerika Serikat yang membuat tertutup dan rusak semua fasilitas di sana karena kedalaman Selat Hormuz itu cuma 50 meter ternyata, tidak terlalu dalam. Jadi fasilitas fiber optics misalnya, kemudian perlintasan kapal-kapal itu semua sangat mudah dirusak di situ. Artinya Iran mau mengatakan sebenarnya bahwa yang melakukan perusakan itu selalu dimulai diinisiasi oleh Amerika Serikat. Oke, saya ingin ke Pak Zulfan Lindan. Pak Zulfan, jika Iran memang benar-benar tidak mengindahkan ancaman Trump ini, maka eskalasi akan dilakukan ke pembangkit listrik Iran begitu. Lalu kemudian akan seperti apa? Apakah dengan cara itu kemudian Iran akan mengalah untuk membuka Selat Hormuz? Begini, tenaga listrik di Iran itu 75% sampai 85% itu adalah PLTA, kecil-kecil. Dan itu pernah disampaikan oleh Menteri Energi Iran kepada Pak Yusuf Kala, waktu Pak Yusuf Kala itu masih menjabat sebagai wakil presiden. Ketika wakil presiden Iran datang ke sini, Menteri Energi Iran datang ke sini. Jadi buat Iran yang mana yang mau dibom sama Trump ini? Ada 90% di sana pembangkit tenaga air. Nah ini buat Iran tuh nggak ada masalah. Paling kena 5, yang lain masih jalan. Jadi saya kira intelijen Amerika, intelijen Trump ini agak kurang teliti. Karena Iran ini setahu saya di sana, kalau gas mungkin, ya, tapi kalau listrik mereka didominasi oleh PLTA. Jadi nggak ada masalah, banyak sekali tiap provinsi itu ada, dan kecil-kecil, ya, kecil-kecil meganya gitu. Jadi kalau Trump mengancam itu, saya kira dianggap angin lalu aja oleh Iran, karena salah itu. Lalu gimana nih strateginya Trump kemudian untuk Selat Hormuz ya, agar tidak mengganggu rantai pasok minyak dunia juga? Ya, Trump ini kan seperti orang panik. Dia kan harus tahu bahwa Iran itu salah satu senjata dia yang paling ampuh itu adalah Selat Hormuz. Dan Selat Hormuz ini udah bertahun-tahun mereka pelajari di mana kekuatannya, di mana kelemahannya, senjata apa yang harus dipakai untuk melawan terutama Israel dan Amerika misalnya, bahkan melawan NATO misalnya kalau dia diserang. Jadi saya kira mereka udah siap betul kalau diserang Trump akan terjebak di sini. Jadi sebenarnya Trump harus berpikir kembali untuk menyerang Selat Hormuz, ya. Kalau menyerang dalam konteks perang asimetris misalnya, perang kapal antar perang itu. Tapi kalau dalam penguasaan, penghancuran kan nggak mungkin. Iran udah sangat kuat di situ. Rudal itu banyak sekali dipersiapkan di sana. Drone laut dipersiapkan di sana sudah lama. Jadi ini perang makin panjang, makin lama, makin banyak ruginya. Dan satu, walaupun hanya 1/5 Selat Hormuz ini lalu lintas minyak dunia, tetapi kalau yang dari Iran, minyak Iran itu adalah minyak yang paling bagus untuk dijadikan minyak energi, ya kan? Beda sama Venezuela. Kalau ambil Venezuela, nggak ada investor yang mau masuk ke sana karena kualitas minyaknya jelek. Nah Iran bagus. Jadi ini makanya walaupun 1/5 minyak di Singapura, minyak di Malaysia, kita aja yang belum ini, tapi minyak di Amerika sendiri, di Eropa udah pada naik. Oke,